Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada kesempatan ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dalam kehidupan orang Bugis. Tentunya diketahui bersama bahwa banyak orang Bugis yang lahir di perantauan yang tidak pernah menginjakkan kaki di tanah leluhurnya. Apalagi untuk mengenal dan memahami warisan-warisan nenek moyang Bugis itu sendiri. Uraian-uraian yang akan ditampilkan tentu tidak lepas dari segala kekurangan. Namun apabila segala sesuatunya diawali dengan ininawa atau niat yang baik, insya Allah semuanya akan menjadi baik pula. Sebagaimana peribahasa Bugis yang mengatakan, ininawa pinru sadda, sadda pinru ada pinru gau pinru tahu pinru deceng. Artinya, niat mewujudkan bunyi, bunyi mewujudkan kata, kata mewujudkan perbuatan, perbuatan mewujudkan manusia, dan manusia mewujudkan kebaikan atau kebajikan. Jadi, inti daripada peribahasa ini adalah yang dimaksud dengan manusia adalah bagi orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Saudara, dimanapun sedang berada, Bugis adalah salah satu suku terbesar di Indonesia yang memiliki keunikan tersendiri dibanding suku-suku lainnya. Suku Bugis mempunyai aksara dan bahasa tersendiri yang tidak dimiliki suku lainnya. Suku Bugis berasal dari Sulawesi Selatan yang kini telah menyebar ke seluruh dunia. Ada yang terjun dalam bidang pertanian, perdagangan, kelautan, politik, pemerintahan, dan militer. Kemampuan orang Bugis menyesuaikan dengan lingkungan yang baru membuatnya disegani di berbagai wilayah belahan dunia. Negeri-negeri Bugis di Sulawesi sebagian berada di wilayah pegunungan, dataran, dan laut. Oleh karena itu, jangan heran kalau orang Bugis ahli di bidang perkebunan, pertanian, dan kelautan. Dengan dukungan lingkungan geografis seperti itu, orang Bugis bisa hidup di gunung belantara, lembah, dan ngarai, serta di daerah pesisir. Dengan begitu, lahirlah peribahasa Bugis yang mengatakan, Mangka lungung ribu luwe, masulape ripotanange, makodang ritasinge. Artinya, orang Bugis bisa hidup di gunung, dataran, dan laut, sehingga suku Bugis dikenal sebagai suku produsen hasil-hasil bumi, baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Sejak abad ke-16, orang Bugis telah melakukan perantauan melintasi pulau-pulau Nusantara. Pertanyaannya, mengapa orang Bugis keluar daerah pergi merantau? Ya, tentu ada penyebabnya. Sejak zaman dahulu, wilayah Sulawesi Selatan, tempat asal suku Bugis, memiliki keterbatasan sumber daya alam, terutama lahan pertanian. Hal ini mendorong mereka untuk mencari penghidupan di tempat lain yang dianggap lebih menjanjikan, seperti berdagang, berlayar, atau bekerja di sektor lain. Orang Bugis memiliki tradisi maritim yang kuat dan terkenal sebagai pelaut ulung. Mereka memiliki kemampuan navigasi yang luar biasa, sehingga merantau menjadi bagian dari kehidupan mereka, terutama untuk berdagang antar pulau atau antar negara. Budaya Bugis menanamkan semangat keberanian, kerja keras, dan kemampuan beradaptasi. Nilai ini membuat orang Bugis tidak ragu untuk meninggalkan kampung halaman dan mencoba kehidupan di tempat baru. Banyak daerah di luar Sulawesi, seperti Kalimantan, Sumatera, Malaysia, dan negara lainnya, menawarkan peluang ekonomi yang lebih baik, terutama di sektor perdagangan, perkapalan, dan perkebunan. Selain itu, perantauan Bugis juga disebabkan adanya Perang Makassar, sehingga memilih meninggalkan kampung halaman, mencari penghidupan baru. Dalam tradisi Bugis, merantau seringkali dianggap sebagai upaya menjaga martabat keluarga, dengan mencari kesuksesan dan kebanggaan untuk dibawa pulang. Ketika orang Bugis merantau, mereka membangun komunitas di tempat baru. Jaringan sosial ini membantu orang Bugis lainnya untuk merantau dengan lebih mudah, karena mereka mendapatkan dukungan dari sesama perantau. Oleh sebab itu, merantau bagi orang Bugis bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menjadi simbol keberanian, kemandirian, dan cara menjaga identitas budaya mereka dimanapun berada. Meskipun orang Bugis di Sulawesi bertempat tinggal di pedalaman yang jauh dari pantai, akan tetapi kebiasaannya merantau dari satu pulau ke pulau lainnya, menjadikan mereka terbiasa dengan gelombang laut. Hal inilah yang melatar belakangi orang Bugis dikenal sebagai pelaut ulung. Falsafah-falsafah tinggalan moyang Bugis menjadi pegangan bagi pelaut-pelaut Bugis.
termasuk kemampuan dagang, adaptasi, serta kecakapan berdiplomasi yang mendukung kesuksesan jaringan usaha di perantauan. Moto atau semboyan tidak lepas dari kehidupan Bugis itu sendiri. Moto merupakan kalimat pendek yang digunakan sebagai prinsip. Moto dapat memberikan dorongan dan semangat. Moto sering dipajang di dinding atau dituliskan dalam buku agar dapat menginspirasi atau memberikan motivasi. Moto dalam budaya suku Bugis mencerminkan nilai-nilai kehidupan, kebijaksanaan, dan prinsip moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis. Salah satu moto atau semboyan hidup yang terkenal dalam suku Bugis yang berbunyi, Sipaka Tau, Sipaka Lebi, Sipaka Inge, artinya saling memanusiakan, saling menghormati, saling mengingatkan. Sipaka Tau artinya menghormati dan memperlakukan orang lain sebagai manusia yang setara. Sipaka Lebi artinya saling memuliakan dan menghargai satu sama lain. Da Sipaka Inge artinya saling mengingatkan untuk kebaikan dan menjauhkan diri dari keburukan. Filosofi ini menunjukkan pentingnya menjaga hubungan sosial yang harmonis dengan mengutamakan rasa hormat, empati, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, salah satu moto etos kerja di kalangan Bugis yang cukup terkenal adalah Resopa Temaminggi, Namalomo, Naletei, Pamase Dewata. Artinya, usaha yang sungguh-sungguh akan mendatangkan rahmat dari Tuhan. Semboyan ini menerangkan pentingnya usaha dan kerja keras yang tulus, tidak mudah menyerah, jalan yang memudahkan berkah dari Tuhan. Sebagai manusia, pergunakanlah akal pikiran dalam setiap langkah usaha. Tuhan telah memberikan akal, pikiran, dan nafsu kepada manusia. Pertimbangkan baik buruknya sebelum melangkah jauh. Hidup adalah perjuangan besar. Mendapatkan hasil dengan jalan pintas tanpa pengorbanan, hasil yang diperoleh akan lenyap tanpa bekas. Misalnya hasil yang diperoleh dengan cara menjudi, menipu, korupsi, dan sejenisnya. Sedangkan pada binatang, Tuhan hanya memberikan kebanyakan nafsu, tidak dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Meskipun demikian, binatang bisa berubah jadi hewan yang berguna dan dapat mengalahkan kemampuan manusia bagi yang tidak menggunakan akal pikirannya, cipta, rasa, dan karsanya. Sebagaimana pesan moyang Bugis yang mengatakan, Aja muasipa olo kolo, artinya jangan bersifat seperti binatang. Mali si parape, reba si patokong, artinya hanyut saling mendamparkan, rebah saling menegakkan. Hal ini bermakna pentingnya saling membantu dalam kesusahan, tolong-menolong dalam keterpurukan agar dapat kembali bangkit. Ada nagau matan resiri, artinya perkataan dan perbuatan meninggikan harga diri. Semboyan ini menerangkan bahwa menjaga setiap perkataan dan tindakan mengangkat harga diri dan kehormatan. Taro ada, taro gau, artinya menaruh perkataan, menaruh perbuatan. Hal ini menerangkan bahwa integritas seseorang dapat dilihat jika memegang teguh komitmen, janji, atau sumpah yang telah diucapkan. Misalnya, seorang calon pemimpin menawarkan janji-janji manis setelah terpilih janji terlupakan. Calon pemimpin yang baik tidak menebarkan janji muluk-muluk. Demi mencapai hasrat kekuasaan, dengan segala cara dihalalkan, hindarilah memilih calon pemimpin seperti itu. Falsafah-falsafah moyang itulah antara lain yang harus menjadi doko-doko atau bekal dengan harapan sukses di negeri dan di perantauan. Nenek moyang Bugis juga mengenal istilah pemali dalam kehidupan sehari-hari. Di kampung-kampung Bugis pedalaman Sulawesi masih amat kental dengan kata pemali. Hai, mago mbe mutaliwa-liwa. Pemali rejapa mionge nasaba iamitu pangan ruang ase. Artinya, hai, kenapa kau sudah keterlaluan dilarang menendang kucing karena dialah penjaga padi? Nenek moyang Bugis melarang keras anak-anaknya menendang kucing karena kucinglah yang menjaga lumbung padi dari serangan hama tikus. Pemali adalah salah satu konsep kepercayaan dalam masyarakat Bugis yang diwariskan secara turun-temurun. Pemali ini memuat berbagai pantangan dan larangan maupun nasihat bersifat tabu untuk dilanggar. Kendati terkesan menakut-nakuti kepada anak, namun bermaksud melindungi dan menghindari
dari kesialan, bahaya, atau gangguan tenrita atau supranatural. Pemali pada hakikatnya mengajarkan etika dan keseimbangan hidup, meskipun sering tanpa penjelasan logis, tetapi dipercaya secara kolektif. Beberapa pemali yang kerap kita dengar di kalangan suku Bugis, diantaranya, jangan duduk di atas bantal, akan menyebabkan bisul atau penyakit kulit. Nilai yang diajarkan adalah menjaga kebersihan dan memahami fungsi benda. Jangan menyapu di malam hari, dapat membuang rezeki. Larangan ini sebenarnya untuk menghindari kehilangan barang berharga yang tidak terlihat di malam hari. Tidak boleh bersiul di malam hari, karena dapat mengundang roh halus atau makhluk gaib. Tidak boleh membuka payung di dalam rumah. Larangan ini dianggap membawa sial dan mengajarkan kehati-hatian agar tidak melukai diri atau orang lain. Meskipun banyak pemali yang tidak lagi dipatuhi secara ketat, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih relevan, seperti menjaga kebersihan, menghormati orang lain, dan hidup selaras dengan alam. Pemali juga bisa dipandang sebagai kekayaan budaya yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari identitas bangsa. Oleh karena itu, pemali dalam masyarakat Bugis tidak berdiri sendiri, tetapi beriringan dengan Papangaja dan Paseng. Pemali digunakan masyarakat Bugis sebagai upaya menguatkan nilai-nilai Paseng dan Pangaja. Menurut budayawan Bugis, Andi Najamuddin Petaile mengatakan bahwa di kalangan Bugis, Paseng artinya petuah atau pesan-pesan yang sudah ada, yang biasanya ditandai dengan awalan kata nareko. Nareko riuyai coba bola nagurota madorakamoni. Artinya menghina bubungan rumah guru kita, jadilah kita durhaka. Contoh lainnya, nareko matinuluki maca pagangkana. Artinya, apabila kita rajin, akhirnya menjadi pandai. Sedangkan istilah pangaja diperuntukkan bagi orang yang telah melanggar petuah atau paseng, sehingga harus diberikan peringatan atau teguran. Kata-kata pangaja ini biasanya diawali dengan kata aja, misalnya aja mualai, rekotenia, waramparamu, nasaba, paluka asena. Artinya, jangan ambil kalau bukan milikmu, sebab pencuri namanya. Jadi yang membedakan antara paseng dengan pangaja adalah paseng diawali dengan kata nareko, artinya apabila. Sedangkan pangaja diawali dengan kata aja, artinya jangan. Meskipun pada kenyataannya, paseng dan pangaja senantiasa beririsan dalam implementasinya. Dengan demikian, kata-kata pemali dalam kalangan Bugis umumnya dikategorikan sebagai pangaja. Hal itu dilatar belakangi oleh berbagai kejadian dan peristiwa yang disebabkan adanya pelanggaran petuah atau paseng. Itulah sekelumit bunga rampai moyang Bugis yang diwariskan kepada anak cucu dan generasinya. Dan sebetulnya masih banyak contoh-contoh lainnya yang belum sempat diangkat ke permukaan. Kendati di masa kekinian, dalam derasnya arus teknologi, pemali dan petuah-petuah tersebut, sebagian orang tidak mempercayainya lagi. Namun demikian, pada kenyataannya, orang yang selalu melupakan wejangan-wejangan leluhurnya, suatu saat akan merasa kehilangan akan jati dirinya. Petuah-petuah moyang Bugis sejatinya bertujuan untuk membentuk karakter, etika dan sopan santun sebagai manusia yang beradab dan berbudi pekerti yang luhur. Terima kasih Kuru Sumange. Salamat pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.